dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansi yang seutuhnya. Periksa seluruh yang kemungkinan. Dari ujung kiri ke ujung kanan, dari barat timur, atas bawah, siapa saja yang terlibat. Periksa seutuhnya, 2 kali loh disebut loh. Periksa seutuhnya, dari periksa ujung seutuhnya. Timur ke barat, selatan ke utara. Oke. Semua yang terlibat. Nah, langsung saja ini sudah hadir di studio, sudah ada Muhammad Riyandika, analis politik Universitas Bakri. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam Mbak Maria, Mas Fadil. Ini juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom, ini ada Prof. Karim Suryadi, Guru Besar Komunikasi Politik Universitas Pendidikan Indonesia. Assalamualaikum, Prof. Karim. Prof. Karim. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, Prof. Saya izin mengawali dengan Prof dulu ya, Prof. Prof, ada kalau itu salah satu poin yang tadi kami cuplik untuk pemirsa pagi ini dari total 9 poin ya yang memang dalam catatan awak media dalam konferensi pers yang disampaikan secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Catatan Anda, komentar Anda. Ya, menurut saya 9 poin itu adalah rangkuman dari apa yang dipertanyakan publik, terutama soal komitmen partai politik dalam perang melawan korupsi. Ya, mengapa itu menjadi pertanyaan? Pertama, karena Nasdem adalah partai yang paling bersemangat menggelorakan anti korupsi. Dipraktikkan melalui politik tanpa mahar, meskipun 2 sekjennya terlibat korupsi dengan yang sekarang gitu ya. Nah, tetapi menurut saya poin penting sebenarnya adalah apa yang dilakukan oleh Surya Paloh dengan menantang Kejaksaan Agung untuk melacak aliran dana dan memeriksa, mengaudit Nasdem dan lain-lain. Itu di sisi lain menunjukkan komitmen anti korupsi sekaligus juga kepercayaan diri. Meskipun itu bisa menjadi tanda tanya gitu ya, karena kasus ini kan belum berakhir sampai di sini. Larinya kemana, ke kiri, ke kanan, ke atas, ke bawah kita tidak tahu. Dan karena itu maka menurut saya, meskipun Surya Paloh di awal sudah menyadari bahwa ini akan berdampak pada performa kepercayaan publik terhadap Nasdem termasuk pencapresan Anies, tapi belum bisa dikalkulasi hari ini, itu yang pertama. Tetapi yang kedua, dari apa yang dikatakan oleh Surya Paloh, dari narasi yang dibangun, gaya bicara yang disampaikan, kemudian gestur dalam menyampaikannya, kok saya jadi teringat lirik lagunya Coldplay. Yang mana tuh? Yang mana tuh, Bro? bahwa tetes air mata itu kan seperti air terjun yang jatuh gitu ya. Kau bisa menyakitiku dan kau bisa menyakitiku, tapi akan kukibarkan benderaku. Wah, ini luar biasa. Ngeri kali. Cocok banget gitu ya. Cocok banget syair ini. Bait ini cocok banget. Jadi artinya, nah itu yang pertama. Yang kedua, saya menggarisbawahi sebenarnya, apakah publik akan bertanya, mempertanyakan komitmen Surya Paloh, partai ini tidak memadai dan harus dibubarkan ketika terlibat korupsi. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua pertanyaannya adalah apakah ini akan berhenti pada Partai Nasdem atau pada partai-partai lain? Kenapa? Karena kita tahu, semua orang tahu habitat korupsi ini terjadi dan ada pada partai-partai lain. Dalam pemerintahan Joko Widodo saja misalnya, ada 5 menteri yang sudah terlibat korupsi dan itu dari partai yang berbeda. Nah, dengan kacamata yang setara dan egaliter, tanpa memilih partai manapun, kita berharap sebenarnya partai politik adalah entitas yang paling bersih dari korupsi. Kenapa? Karena tindakannya mengatasnamakan warga, mengatasnamakan masyarakat. Partai politik, politisi adalah entitas yang bertindak untuk dan atas nama masyarakat. Itu yang kedua. Kemudian catatan yang ketiga dari saya adalah bagaimana sebenarnya menumbuhkan preferensi anti korupsi. Bukan hanya dalam pembangunan partai politik, tetapi juga bagaimana preferensi anti korupsi itu terlihat dalam langkah-langkah yang diambil oleh partai politik, baik dalam mengajukan calon legislatif, dalam mengajukan calon presiden, dan dalam mengajukan berbagai pejabat publik dalam semua level, dalam semua lini. Itu ingin kita baca. Bukan hanya narasi, bukan hanya wacana yang dibangun, tetapi preferensi artinya keberpihakan. Dan tindakan memilih jalan anti korupsi
bukan yang lain. Kita butuh tegas seperti itu sebenarnya. Oke. Ya, Mas Tri, catatan-catatan dari Prof. Karim tadi, seberapa besar kemudian mempengaruhi kepercayaan publik terhadap Nasdem, meskipun juga Pak Surya Paloh nyatakan mendukung proses hukum, transparansi utuh, kupas tuntas seutuhnya? Ya, kalau dari pidato Pak Surya Paloh ini kan sebenarnya pesan utamanya adalah ada politisasi di balik penangkapan Pak Joni Plate. Oke. Ya, jadi dan kami sebagai pengamat atau saya sebagai pengamat sulit untuk tidak mencium aroma politik dari peristiwa penangkapan Pak Joni Plate gitu ya. Artinya bukan tentu belum berarti ada intervensi politik dalam proses hukum, belum berarti seperti itu juga. Mungkin buktinya lengkap ya. Proses hukum. Meskipun intervensi politik terhadap hukum ini tidak bisa dimaknai tunggal. Ini pandangan yang cukup bervariasi. Misalnya gini, kalau presiden memerintahkan kepada kejaksaan hukum sekian tahun untuk Pak Joni Plate, itu intervensi hukum. Iya. Dan memang presiden tidak boleh masuk ke dalam urusan yudisial. Tetapi presiden boleh masuk ke dalam tahapan untuk mengevaluasi bagaimana kinerja dari lembaga-lembaga hukum. Kalau tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat, maka itu hak presiden untuk bisa mengevaluasi Polri, mengevaluasi Kejagung misalnya. Jadi dalam definisi tidak boleh masuk dalam urusan yudisial itu dibenarkan. Tetapi saya melihat sebelum penangkapan Pak Joni Plate sebagai seorang presiden, pasti Pak Presiden sudah mendapatkan laporan bahwasanya anak buahnya akan ditangkap, ya. Dan pilihan Pak Presiden untuk membiarkan atau untuk menahan itu kan pilihan politik sebenarnya. Jadi nuansa politis tidak bisa dipisahkan dari penangkapan Pak Joni Plate. Bagaimana dampaknya? Saya melihat ada dua dampaknya, Mas. Dampak bagi Partai Nasdem. Pertama, dampak untuk koalisi. Yang kedua, dampak untuk kandidasi. Ya. Dampak untuk koalisi, apakah dengan adanya peristiwa ini akan merubah haluan politik Pak Surya Paloh yang saat ini telah mendukung Pak Anies Baswedan, gitu ya? Kalau memang seperti itu, berarti memang penangkapan Pak Joni Plate, kalau nanti tiba-tiba posisi Pak Surya Paloh berubah, berarti memang peristiwa ini sebagai alat bergening politik untuk bisa menekan Nasdem, menarik dukungan dari Pak Anies Baswedan, ya. Dan yang kedua adalah dampak bagi kandidasi, ya. Bagi kandidasi dalam artian Nasdem saat ini sebagai promotor utama Pak Anies Baswedan bisa jadi membatalkan tiket yang sudah diberikan kepada Pak Anies Baswedan. Berarti angkat bendera putih itu maksudnya? Kalau Pak Surya Paloh tiba-tiba membaca tekanan politiknya begitu keras setelah ini. Dan saya melihat peristiwa ini bukan hanya berhenti pada titik ini, akan diikuti oleh Tapi ada pernyataan dari Pak Surya lainnya. Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, periksa Partai Nasdem juga kalau perlu. Tadi begitu. Ya, itu adalah pesan diplomatis Pak Surya Paloh untuk tidak mengatakan bahwasanya ada muatan politik di balik peristiwa ini. Ya. Ya. Bukankah nampak cukup percaya diri kalau kita lihat dari pernyataan Pak Surya Paloh begitu? Nanti kita bahas usai jeda ya bersama dengan Mas Tri dan juga Prof. Karim. Saat lagi untuk Anda.